Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agustina Budiarti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mail merge secara sederhana. Atau mail merge itu, mail merge adalah surat gabung. Contohnya, kalian pada saat mengundang ya, di OSIS lah, kalian menjadi sekretaris OSIS dan mau mengundang anggota, itu kan biasanya tempatnya sama, terus jamnya sama, tanggalnya sama. Nah itu suratnya cuma satu saja, tapi datanya bisa kalian buat sampai 100 ataupun 1000. Ya itu ya. Jadi nanti pada saat kita gabungkan, surat itu akan tercopy menjadi 1000 data tersebut. Itu ya, itu yang dimaksud dengan mail merge. Nah, kita mulai. Nah, di sini kita buka dulu datanya untuk Microsoft Word. Untuk Microsoft Word, kalian bisa lihat di sini bagaimana cara membuat mail merge. Itu kalian bisa klik my link seperti ini. Klik my link. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan Start My Merge. Kalian bisa pilih letter. Letter itu dalam bentuk surat atau undangan ya. Kalau email itu dalam bentuk email, undangannya itu dalam bentuk surat elektronik. Terus kalau envelope itu dalam bentuk amplop. Kalau kalian mau mengundang terus dimasukkan ke dalam amplop. Nah, amplopnya itu nanti kalian bisa menggunakan mail merge kalau lebih dari sekian orang gitu ya. Terus label, label itu contohnya yang seperti ditempel putih di undangan atau ulem. Itu kan biasanya ada label di depan itu ya. Nah, di depan itu namanya label. Kalian juga bisa menggunakan mail merge untuk membuat label tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa pilih letter. Kita bisa pilih letter. Kita ketikkan suratnya. Di situ ada surat pemberitahuan hasil ujian praktek. Surat pemberitahuan hasil ujian praktek. Nah, tahun ajaran 2020-2021. Di sini pada saat saya enter itu dia jaraknya jauh sekali. Padahal itu bukan spasi. Kira-kira di mana ini? Kita bisa formatnya. Kita bisa lock seluruhnya. Kita bisa pilih back layout. Terus kita bisa pilih yang left 0, right-nya 0, before-nya 0. Nah, itu after-nya kita bisa kurangi menjadi 0 juga. Seperti ini. Ini bukan spasi loh ya. Nanti spasi kita bisa atur ulang. Nah, kalau spasi bagaimana, Bu? Kalau spasi itu letaknya di home, sini. Terus kalian bisa rubah spasi. Mana tuh spasi? Ini spasi. Umpamanya kita kasih 1,5 spasi. Nah, kita lanjutkan untuk nulis suratnya. Kita ketikkan nama. Nah, kita buat di sini tab-nya, jaraknya, biar nanti jaraknya sama. Kita bisa ini, diklik aja di sini ya, klik aja langsung. Ini adalah tab rata kiri. Kalau pengen ganti nanti di sini. Ini ada rata kiri, ada rata tengah, ada kanan, ada desimal. Nih, ada apa? Oh, bar ya. Terus di sini ada first line indent, terus ada hanging indent, dan seterusnya. Ini jaraknya ada 2, ini untuk tanda titik 2 dan ini
untuk namanya. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa klik tab atau bisa pencet tombol tab, dia akan lari. Larinya itu sama dengan ini urutannya. Kita enter, terus di situ ada nomor peserta tab. Terus di situ telah mengikuti ujian praktek yang diselenggarakan, telah mengikuti ujian praktek yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Februari 2021 dengan hasil sebagai berikut. Kita isikan titik 2. Enter. Kita isikan tabelnya di situ. Kita bisa pilih insert, kita bisa pilih tabel, terus 3 kolom, 3 baris. Nah, ini kita tambahin barisnya. Caranya seperti ini. Kalau dia kok barisnya kurang Bu, itu baru 2. Nah, cara nambahinnya gimana? Kalian bisa letakkan kursor ada di belakang baris yang kedua, terus kita tekan enter. Ya. Terus di situ ada nomor, terus ada mata pelajaran, terus ada nilai. Nah, di sini ada nomor 1, 2, mata pelajarannya adalah komputer dasar, terus di situ ada komputer dan jaringan. Nilainya tidak kita isikan karena nanti kita isikan dari mail match-nya, dari Excel-nya. Situ berdasarkan hasil ujian di atas, maka siswa dinyatakan, itu nanti kita isikan pakai Excel. Nah, seperti ini adalah contoh suratnya. Biar nanti dia rata kanan dan rata kiri. Nah, ini letakkan di tengah. Nah, cara meletakkan di tengah, kita blok seperti ini. Nah, kita pilih di sini. Ada center. Seperti ini. Kalau mau dibuat bold, kita buat bold untuk ngeblok. Seperti ini. Nah, terus kita bisa mengecilkan. Itu kurang kecil. Kita letakkan pointer di garisnya sampai dia berbentuk seperti plus dan anak panahnya. Kita bisa geser seperti ini. Terus ini juga kelebaran kita bisa geser seperti ini. Kalau kelebaran lagi bisa dikecilkan lagi seperti ini. Untuk nilai juga kita kecilkan seperti ini. Itu terus aturannya biar dia rapi, kita buat rata kanan kiri untuk biar nanti rapi tulisannya. Setelah itu kita bisa pilih, tadi kan kita sudah di mail ya, terus kita bisa pilih select receipt ini untuk memberikan datanya atau untuk membuat datanya. Kita bisa pilih select. Nah, di sini ada pilihan 3. Tipe news kalau kita belum mempunyai datanya. Use exciting list kalau kita sudah mempunyai datanya. Select from Outlook kalau kita pilih dari Outlook, aplikasinya untuk Outlook. Nah, karena kita belum punya datanya, kita bisa klik tipe new list. Nah, di sini datanya saya tidak membutuhkan title, saya tidak membutuhkan first name, last name, dan seterusnya. Tapi yang saya butuhkan adalah ada nama, nomor peserta, nilai, dan keterangan lulus dan tidak lulusnya. Kita rubah ini. Caranya kita bisa pilih custom column. Nah, ini kita delete satu-satu.
seperti ini. Terus kita masukkan nama, kita bisa klik add, terus bisa isikan nama, kita bisa klik OK, terus kita add lagi, di situ ada nomor peserta, terus add lagi, kita kasih nilai, nilainya belum kita jabarkan ya, coba nanti kalau kita jabarkan, lala kok nilainya cuma 1 Bu, padahal dia mintanya 2, nanti kita edit. Nah, kita klik OK, terus ada keterangan, kita klik OK. Nah, cara ngisinya, ini setelah selesai kita klik OK seperti ini. Nah, cara ngisinya, di sini saya isikan umpamanya Dinda, nomor pesertanya adalah 01256. Nah, nilai. Nah, nilai itu ada 2 loh Bu, ada nilai komputer dasar, ada nilai komputer jaringan. Bagaimana cara mengeditnya? Nah, kita bisa pilih lagi custom column, terus nilai itu kita isikan di sini, kita rename. Ini adalah nilai yang komdar, komputer dasar. Komdar, komputer dasar. Ini. Terus kita sisipkan yang baru, itu adalah komputer jaringan, nilai komputer jaringan. Kita kasih nilai rename, terus kita kasih nilai, depannya itu ada nilai. Nah, terus kita add lagi, di situ ada nilai jaringan. Kita bisa klik OK, terus kita bisa klik OK, kita isi nilai komputer jaringan, umpamanya di situ adalah 50, nilai komputer dasarnya 50, ini jaringannya 60, keterangannya tidak lulus karena di bawah KKM tersebut adalah 75, sedangkan dia rata-ratanya tidak ada. Terus kita tambahkan datanya new entry, kita isi 3 saja nanti. Datanya 0154, umpamanya nilainya 80, ini umpamanya 75. Dia walaupun agak mepet di KKM, tapi dia hasilnya adalah lulus. New entry lagi, kalau mau menghapus kan tidak ada, boleh di delete entry. Kalau mau nambah ini, ya, kalau sudah selesai 3, kita bisa klik OK. Kita simpan dengan nama data baru, mail merge itu aja. Mail merge data baru. Saya letakkan di D aja. Bisa klik save. Nah, seperti ini. Ini yang tadinya dia tidak begitu tidak aktif ya, karena dia abu-abu, sekarang sudah aktif. Nah, kalau ternyata pada saat kita sudah sampai sini masih ada data yang kurang atau mau edit data, kalian bisa pilih edit data di sini. Nah, nanti bisa milihnya lewat sini. Itu ya, itu kalau kalian pengen edit datanya. Kalau tidak, ya kita bisa lanjutkan lagi, gitu ya. Nah, terus untuk address block dan greeting line, abaikan saja. Kita langsung ke insert merge field. Saya ingin memasukkan. Nah, di sini fieldnya itu sudah ada. Saya butuh apa saja atau di sini? Nanti butuh semuanya ini. Semuanya ada nama, nomor peserta, nilai komputer dasar, nilai jaringan dan keterangan itu ada. Cuma letaknya di mana? Nah, saya taruh sini. Nama, tab, ya. Saya pilih nama. Terus nomor peserta, saya pilih
tab. Di situ ada nomor peserta. Terus di sini untuk nilai, nah, kita bisa pilih nilai komputer dasar. Terus taruh sini lagi. Terus kita pilih nilai jaringan. Terus dinyatakan. Nah, dinyatakan apa ini? Kita letakkan di sini. Tab. Kita kasih keterangan. Keterangan ini karena dia dalam bentuk yang dibutuhkan sekali, kita kasih bold. Hurufnya kita besarkan 12 ya untuk keterangannya. Nah, itu. Terus bagaimana cara menggabungkannya? Nah, di sini suratnya kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu untuk suratnya. Biar nanti pada saat kita mencari mana toh masternya, itu kita bisa ketemu. Nah, kita kasih judul lagi aja biar gampang. Ini ada surat mail merge baru. Kita bisa klik save. Nah, kalian bisa perhatikan, kita masuk mailing lagi. Nah, di sini ada review result. Kita ingin tahu hasilnya untuk yang halaman 1 atau data ke-1. Kita bisa klik. Namanya adalah Dinda, nomor pesertanya itu nilainya ini, dan keterangannya adalah tidak lulus. Terus kalau saya pengen tahu untuk yang data kedua dan ketiga bagaimana? Saya pengen tahu data kedua, Ivan lulus. Data ketiga, Andrena lulus. Itu. Terus kalau kita mau menggabungkan semuanya dalam satu file, caranya bagaimana? Kalian bisa klik finish. Nah, di sini ada pilihan. Langsung dicetak, print dokumen, atau dia disimpan dalam bentuk gabungan antara data dan surat. Nanti karena kita punya 3 data, berarti nanti akan ada 3 lembar. Nah, karena kita tidak terhubung dengan printer langsung, maka kita bisa memilihnya edit individual document. Apakah kita pilih all? Oke, kita bisa pilih all. Paham ya untuk ini? Nah, Bu, umpamanya kita sudah punya datanya di Excel, bisa enggak? Bisa. Kita bisa rubah dulu di sini, ya. Kita rubah dulu. Kalau ini kan dia datanya data baru. Nah, kita bisa pilih lagi untuk screen-nya. Kita bisa pilih di sini untuk Microsoft Word, dia yang sudah ada Microsoft Word yang di sini sudah ada datanya ya. Ini yang lama, ini yang satu persatu. Nah, ini kita pilihkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita rubah, ini kita hilangkan dulu, terus nanti kita buat dari Excel. Nah, kita buat dari Excel. Saya punya datanya di Excel, Bu. Bisa enggak? Bisa. Ya, kita hapus dulu. Terus nanti datanya kita buat di Excel. Nih, ini punya suratnya seperti ini dulu, Bapak. Ya. Terus kita buat datanya di Excel. Excelnya kita buka. Datanya tadi kita punya nama, nomor peserta, terus nilai komdar, terus nilai jaringan,
terus keterangan. Namanya, umpamanya kita rubah. Namanya adalah Naufal. Nomor pesertanya umpamanya 01456. Nilai kontraknya umpamanya 45. Nilai jaringannya umpamanya 60. Hasilnya adalah tidak lulus. Terus di sini kita kasih nama yang lain. Umpamanya bunga. Di sini kalau nomor di situ kalau dia berawalan 0, ini kalau di Excel nggak bisa, harus dikasih tanda petik, ya, harus dikasih tanda petik 0 ini, ya, ini 0, 1, 2, 3, 5. Terus nilainya umpamanya 75, lulus tapi mepet. Ya. Terus di sini umpamanya Sari, 01365. Terus nilainya 80, 90 lulus. Nah, terus di sini Nobita. Nomor pesertanya adalah 01389. Nilainya umpamanya di sini adalah 50. Terus di sini adalah 60, di sini tidak lulus. Enaknya Excel itu seperti ini, ya, ngetik satu huruf aja dia nanti akan tahu, oh ini seperti ini. Nah ini kita simpan datanya, nah, kita simpan di D saja, kita simpan di D. Ini data Excel, file merge baru. Kita klik save di, ya, kita simpan di save. Nah, ini terus kita balik ke Word-nya tadi. Nah, caranya sama dengan tadi. Klik Mail, pilih Start, pilih Letter. Walaupun kita sudah mempunyai datanya. Kalau tadi kan belum punya datanya, sekarang sudah punya data atau suratnya. Kita bisa pilih Letter. Terus untuk select datanya, itu tidak menggunakan tipe New, tapi kita menggunakan Use Existing List. Kita cari datanya tadi. Nah, kita bisa pilih D. Coba kita cari data Excel Mail Merge. Data Excel Mail Merge. Kita double klik. Nah, kita pilih sheet ke-1 karena tadi dia nyimpennya adalah di sheet ke-1. Ya, seperti ini. Nah, kelihatan ya, screen-nya kelihatan ya. Kita bisa pilih sheet pertama, terus kita bisa klik OK. Nanti di sini dia akan muncul fill sama dengan tadi. Nih, nama tadi kan hurufnya kecil, sekarang hurufnya besar, sama dengan yang saya ketikkan tadi. Nih, nama. Lebih enak ini daripada yang tadi, makanya saya bilang kita belajar yang susah dulu, baru kemudian belajar yang mudah. Nah, nanti kalian tinggal menerapkan saja mau yang mana. Oke, keterangan. Ini kita buat bold. Kita buat bold, home, bold, hurufnya kita agak besarkan sedikit. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan nanti
sama prosesnya dengan yang tadi. Kalian simpan dulu datanya ini. Terus Mael, kalau kita mau ngecek satu-satu, kalau yang tadi kan saya contohkan 3, kalau sekarang kan saya contohkan 4. Nih, Nova, ini Bunga, nih Sari, nih Novita, seperti itu. Nah, kalau kita mau menggabungkan, sama dengan tadi. Kita bisa klik, edit individual, dokumen, kita bisa pilih all. Ini hasilnya. Ada 4. Hasilnya ada 4. Ya. Paham ya? Hasilnya ada 4. Nih. Terakhir tadi adalah Novita. Tidak ada sisukanya ya. Itu seperti itu. Gampang kan? Nah. Sekian tutorial tentang MailMerge yang sangat sederhana. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.